Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya hormati, pada hari ini kita akan kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita kuliah, mari kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kuliah pada hari ini. Sekalipun lewat online, mudah-mudahan dengan kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kita banyak kebaikan hidup dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok insya Allah di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, adik-adik semuanya yang tidak bisa hadir di kuliah pada hari ini karena suatu halangan dan masalah, kita adakan semuanya. Mudah-mudahan Allah segera menolong teman-teman kita yang tidak bisa hadir mengikuti kuliah ini dan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Baiklah adik-adik semuanya, jadi nanti menjelang ujian akhir semester ini kita akan kuliah satu kali lagi ya minggu depan ya di Silat Online, dan saya akan berikan kisi-kisi soal-soalnya dan membicarakan materi-materi yang belum selesai. Pada hari ini adik-adik perlu diketahui juga bahwa kita akan menjelaskan tentang pilkada dan pilpres ya. Jadi memang perlu ada diketahui bahwa pilkada dan pilpres itu merupakan sistem politik yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memilih pemimpin nasional maupun pemimpin daerah setiap 5 tahun sekali berdasarkan undang-undang pemilu gitu ya. Jadi bisa disebut juga sistem pemilu di dalam merekrut para pemimpin leadership Indonesia untuk membangun program-programnya selama 5 tahun gitu ya. Jadi pemilu itu diadakan 5 tahun untuk memilih pemimpin Indonesia yang mendapat dukungan terbanyak dari masyarakat atau dari rakyat. Karena itu di dalam pilpres maupun pilkada ini secara substansial sudah benar apa yang diperhatikan oleh Indonesia ini, bahwa memilih pemimpin atau kepala daerah atau presiden di tingkat nasional, kepala daerah di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi itu dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi berbeda dengan pada masa Presiden Soeharto, masa Orde Baru itu pemimpin dipilih lewat parlemen, lewat MPR, lewat DPR, DPRD, perwakilan-perwakilan dari partai-partai itu, dari golongan-golongan itu, saudara itu untuk memilih pemimpin juga berdasarkan suara terbanyak. Hanya yang mengikuti pemilihan di masa Orde Baru itu hanya elit-elitnya, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh politik dari partai maupun dari utusan-utusan golongan maupun daerah. Nah sekarang ini di era reformasi, fungsi-fungsi itu tidak dipakai lagi, dikembalikan ke masyarakat. Jadi semua masyarakat, baik yang elit maupun yang tidak elit, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang agamawan maupun yang tidak, baik yang artis maupun yang tidak, baik pedagang kaki lima maupun pengusaha kaya, semuanya punya suara yang sama, yaitu satu suara untuk memberikan dukungan kepada calon yang diharapkan atau dicita-citakan atau yang diidolakan oleh masyarakat setiap 5 tahun sekali. Jadi pemilihan ini, leadership ini mengikuti model Amerika sebenarnya, demokrasi liberal. Hanya ada patokan-patokannya yang dipancasilakan, misalnya harus pemimpin harus syaratnya beriman dan bertakwa, punya wawasan kebangsaan, memahami Pancasila, mau mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak melakukan politik sara dan sebagainya itu. Jadi memang begitu sistemnya.
Hanya dalam prakteknya tidak mudah ya, adik-adik semuanya. Kalau dalam prakteknya pemilihan presiden, gubernur, dan kepala daerah, bupati seperti yang kemarin dilaksanakan itu selalu ada kampanye-kampanye ya yang dilakukan baik oleh lawan politik maupun oleh para pesaing-pesaing itu. Nah, jenis-jenis kampanye ini ada kampanye hitam ya. Ada kampanye hitam itu kampanye yang berusaha menjatuhkan lawan politik. Ada kampanye negatif, kampanye yang mengkritik lawan-lawan politik. Ada kampanye positif, kampanye yang mendukung calon itu. Di Indonesia masih dilakukan praktek-praktek itu. Jadi kita tidak usah heran kalau di dalam pemilu maupun pilkada itu selalu ada manuver-manuver buzzer-buzzer atau influencer yang melakukan kampanye hitam ya, yang berusaha menjatuhkan lawan dengan mengungkap kebobrokannya atau kampanye negatif, kelemahan-kelemahan kebijakannya atau programnya, lalu kemudian kampanye positif. Hanya di Indonesia ini perlu etika moral yang bisa mendorong kampanye-kampanye ini bisa bersifat dialogis dan mendidik gitu ya. Jadi kita misalnya melakukan kampanye hitam itu kita tidak boleh membunuh karakter pribadinya, tetapi program-programnya ya, kebijakan-kebijakannya yang dikampanyekan. Atau kampanye negatif kita juga tidak harus mengkritik orangnya, misalnya makannya boros, suka mabuk-mabuk, itu saya kira ya penting juga, tetapi yang utama adalah mengkritik kelemahan dari program-program itu atau ketidakcocokan program itu ketika diterapkan. Lalu kampanye positif itu bagusnya juga menggunakan etika-etika yang tidak berlebihan memuji-muji calon sampai mengkultuskan. Itu juga kurang bagus ya. Kalau mengkultuskan nanti kita tidak bisa lagi membedakan ini manusia atau malaikat, sehingga pemimpin itu yang sebenarnya manusia dianggap sebagai malaikat sehingga tidak punya kelemahan-kelemahan. Nah, itu di dalam kampanye sistem pemilu di Indonesia, dan penyelenggara pemilu di Indonesia itu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum ya. Komisi Pemilihan Umum itu di tingkat nasional pusat sampai tingkat gubernur maupun tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa. Oke, saya kira itu ya. Nanti kita lihat lagi adik-adik. Silakan ngisi absen online di situ dan semangat.